Halo semuanya, selamat datang kembali di dapurku. Di video kali ini aku mau bikin kastengel nih. Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, siapkan margarin. Kalau bunda pengen dimix pakai butter, boleh banget ya. Jadi bisa setengah margarin, setengah butter. Setelah itu tambahkan vanili. Boleh pakai bubuk seperti yang saya pakai, boleh pakai yang cair. Lalu kocok sebentar sampai tercampur rata. Nggak perlu terlalu lama ya, cukup sampai teksturnya lembut. Setelah margarinnya lembut, masukkan kuning telur. Aduk lagi hingga menyatu, nggak perlu lama-lama ya, cukup sampai menyatu aja. Selanjutnya, masukkan susu bubuk. Menurutku ini salah satu bagian yang cukup penting ya. Walaupun resepnya ekonomis, jangan pelit kasih susu bubuk kalau memang masih masuk budget. Karena susu bubuk ini yang bikin rasa kastengelnya makin mantap. Lalu kita tambahkan bahan yang paling penting lagi, itu keju parut. Nah, keju ini yang bikin aroma kastengel jadi harum dan rasanya makin gurih. Boleh pakai keju edam kalau ada budgetnya. Kalau nggak ada budgetnya, boleh diganti pakai keju cheddar. Ini kita aduk sampai rata aja ya. Kalau sudah rata, tinggal dimasukkan tepungnya sedikit demi sedikit sambil diayak agar tidak ada tepung yang bergeringgil atau menggumpal ya. Nah, ini tinggal diaduk sampai adonannya menyatu saja. Jangan diuleni terlalu lama, kastengel itu beda sama roti ya. Jadi semakin lama diaduk justru bikin hasilnya lebih keras. Nah, ini adonannya sudah jadi, teksturnya seperti ini ya. Lembut, gampang dipulung, tapi juga nggak lengket di tangan. Selanjutnya, siapkan alas, lalu taburi sedikit tepung di atasnya. Aku pakai cetakan persegi seperti ini, agar ketebalannya itu sama. Untuk ukurannya bisa sesuai selera masing-masing aja ya. Ambil adonan secukupnya, lalu tutup dulu pakai plastik transparan seperti ini. Ini manfaatnya agar ketika saat nanti digilas, adonannya tidak menempel di rolling pin. Nah, setelah ditutup pakai plastik,
Pipihkan menggunakan rolling pin dengan ketebalan sesuai selera ya. Setelah itu kita cetak, aku pakai cetakan kastengel, tapi kalau di rumah nggak punya cetakan juga nggak masalah, tinggal dipotong memanjang pakai pisau juga hasilnya tetap cantik, malah itu lebih simpel. Kalau semuanya sudah dicetak, langsung kita susun aja di loyang. Jangan terlalu rapet ya, kasih sedikit jarak supaya panasnya bisa merata. Nah, untuk proses mencetak kastengel, ini cuma yang biasa aku pakai ya, teman-teman. Menurutku cara ini paling nyaman dan cocok buat aku. Kalau teman-teman punya tips atau teknik lain yang lebih cepat, lebih praktis, atau memudahkan proses mencetak kastengel, silahkan banget dipakai. Yang penting hasil akhirnya tetap rapi dan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Jadi jangan terpaku harus sama persis seperti caraku ya. Selanjutnya, olesi bagian atas kastengel menggunakan kuning telur agar nanti hasilnya cantik mengkilap setelah dipanggang. Setelah dioles rata, taburkan lagi keju parut di atasnya. Ini yang bikin tampilannya makin menggoda. Kalau semuanya sudah siap, masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang sampai matang dan berwarna kuning keemasan. Waktu memanggang bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Jadi jangan lupa sesekali dicek. Nah, ini kastengelnya sudah matang ya. Lihat deh, warnanya cantik, kejunya juga harum banget. Teksturnya renyah tapi tetap lumer saat digigit. Walaupun ini versi ekonomis, rasanya tetap nggak kalah sama kastengel yang menggunakan bahan lebih mahal. Kalau kalian mau bikin untuk dijual, resep ini juga cocok karena modalnya lebih ramah di kantong. Yang penting gunakan bahan yang berkualitas dan panggang sampai benar-benar matang, supaya daya simpannya bisa lebih lama. Semoga resep ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kalian yang ingin membuat kastengel sendiri di rumah. Bye!